Rakyat Indonesia pada umumnya saat ini mengharapkan agar DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Nah, mereka beramai-ramai bersepakat malah ingin merampas hak rakyat. Jadi apabila ini terjadi dan aturan ini tidak segera dicabut, maka saya dan seluruh rakyat Indonesia saya kira sepakat di tahun politik 2029 akan tidak ada lagi yang namanya anggota DPR ya. Dan saya bisa pastikan saya orang yang pertama yang akan menabuh genderang perang terhadap yang namanya anggota DPR. Jadi saya kira buat pemerintah dan seluruh jajarannya mohon kebijakan yang ini agar ditinjau kembali. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak membayar pajak, kalau sudah diblokir tidak bisa digunakan. Saat ini hadir pembina Samsat Nasional, Pak Kakor, Pak Dirut, dan saya selaku Dirjen Keuangan Daerah ini pembina Samsat Nasional. Itu tekad kita tingkatkan kewajib pajak, kedisiplinan dalam membayar pajak, dan terus kita akan sosialisasikan. Dan akan diterapkan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Maka saya pesankan kepada masyarakat segera membayar pajak tahun ini, hindari pemblokiran kendaraan bermotor. Kalau sudah diblokir tidak bisa digunakan. Kenapa ada aturan macam itu? Memang peraturannya seperti itu, Pak? Ya kenapa? Jadi Bapak tidak tahu ada peraturan seperti itu? Maaf Pak. Betul. Tidak tahu aku. Malah heran. Kita sudah lama merdeka, tapi masih ada aturan macam itu. Kalau Belanda yang bikin aturan itu mengerti aku. Karena memang Belanda suka jadi perkara. Ya kan? Iya Pak. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Coba Bapak bayangkan kalau yang disita itu adalah nikel, kayu, batu bara, kebun sawit. Wah, apa ada loh cerita apa kedua? Ini cerita zaman dulu. Kebun sawit di negeri antar berantai ya, di negeri Bung lah, gue bilang aja ya kan. Udah disita Pak, sekian ribu hektar sawit. Loh, kita tanya mana duit jual sawit itu? Pak, saya senang Presiden Prabowo. Sikat ini orang-orang ini. Sikat. Karena duit kita nggak ada artinya Pak soal makan gratis ini. Nggak ada artinya kalau ini bisa kita selamatkan. Bapak hitung itu. Ribuan triliun Pak. Kalau dieksekusi. Kalau saya ada waktu ketemu Bapak Presiden, saya mau ngomong ini loh Pak. Legal ini. Mana duitnya? Ambil lagi duitnya. Pakai untuk biayai fakir miskin kita ini. Baca guys, kalau pajak kalian mati selama 2 tahun, kendaraan kalian udah bisa langsung disita. Langsung disita. Giliran begini aja cepet banget disahinnya. Perampasan asetnya mana bos? Dari zaman jebot sampai sekarang belum disahin juga. Apa susahnya sih? Kita mau perampasan aset koruptor yang disahkan, bukan perampasan aset rakyat. Rakyat nggak bayar pajak, kendaraannya bisa langsung disita lah koruptor. Mencuri uang rakyat, pakai uang pajak, mencuri uang pajak dari kita, dari rakyat. Tapi kenapa nggak dimiskinkan, Pak? Please lah, Pak Prabowo, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat mana yang Anda wakilkan? Kita ya, hampir seluruh warga Indonesia setuju, Pak, kalau UU perampasan aset itu disahkan. Bahkan nih, kita setuju hukuman mati bagi para koruptor. Jadi tolong ya Pak Prabowo, katanya Bapak pengen memberantas korupsi kan? Jadi dimulai dari UU perampasan aset dulu, Pak. Arahan Bapak Kapolri sudah jelas Pak, sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi. Jadi tidak semua anggota di jalan dibekali dengan tilang. Kita ingin mendorong anggota kita yang malas ikut dikjur Pak,
tidak kita kasih tilang, Pak. Biasanya mereka cuma mau di jalan, kita bilang kalau harus ada sertifikasi dan kualifikasi tertentu, baru dia dikasih pegang tilang, dan nanti konsekuensinya mendapatkan insentif. Yang diminta itu undang-undang perampasan aset koruptor. Ini malah aset rakyat yang dirampas. Negara apa sih ini? Negara bangsat. Yang diminta itu undang-undang perampasan aset koruptor. Yang disahin malah perampasan aset rakyat. Ini negara bangsat emang nih. Lebih keji dari penjajah. Kacau bosku negara kita ini bosku. Aduh, negara lawak-lawak. Ya ini menjarah bangsa sendiri dengan aturan yang kadang nggak tahu aturan dan kebijakan yang nggak bijak. Koreksi kalau benar. Ini aturan tilang yang baru-baru ini mengada-ngada banget deh. Udah sosialisasi belum? Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Nggak salah banyak yang bilang ini negara para bajingan. Dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah, kasih tahu semua masyarakat. Jangan main sita aja, enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Belinya pakai duit. Kalau jumpa sama orang kampung yang nggak tahu hukum, kena apa? Kena pentung itu aparat. Nah ini masalahnya. Belum sosialisasi sudah ngambil keputusan langsung aja ini negara. Udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak ya kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia serentak nggak bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin juga buat dikor aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang ya. Rakyat cari makan dan gaji kalian gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini. Kuat banget dizolimi, dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus habis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana pak? Sumpah nggak pernah semua kini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. Tulis pendapat kalian di drop komen dan share video ini. Ya, surat terbuka buat Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ini suara dari rakyat kecil pak. Ya, Bapak boleh dengar dan Bapak juga boleh tidak dengar suara rakyat ini. Yang pertama, saya tidak rela